bingkai foto dari Presiden Palembang Haji Abdul Razak. Lukisan bingkai ini termasuk ke dalam seni rupa dua dimensi dan berkisar berukuran 24 x 23 cm. Seni rupa ukiran di sebuah pintu. Ukuran dari pintu ini berkisar 72 x 80 inci. Buat seni rupa yang ketiga itu ada ukiran patung dari Brigjen Jenderal Purna Hasab Qasim. Beliau lahir pada tahun 1912 sampai 1985. Patung ini termasuk ke dalam seni rupa 3 dimensi. Diperkirakan berukuran 24 x 23 cm. Halo semuanya, jadi di sini saya bersama patung 3 dimensi yaitu patung Dr. Gigi Muhammad Isa. Ukuran patung sekitar 50-70 cm, tahun pembuatan yaitu tahun 1979. Kapan dan di mana karya dibuat? Kemungkinan dibuat setelah tahun 1979 setelah Dr. Gigi Muhammad Isa wafat. Tema apa yang digunakan? Temanya adalah penghormatan dan apresiasi mengenang jasa seorang tokoh Dr. Gigi Muhammad Isa yang berkontribusi dalam bidang tertentu. Bahan, teknik, dan alat apa yang digunakan? Bahan yaitu logam, teknik cer logam, alat cetak, alat pemoles, dan alat pahat untuk detail. Bagaimana bentuknya? Bentuknya representatif, menggambarkan sosok Dr. Gigi Muhammad Isa secara realistis termasuk detail wajah dan pakaiannya. Halo semuanya, jadi di sini saya mengamati dokumentasi foto sidang atau rapat bersejarah mungkin terkait masa perjuangan atau kemerdekaan. Ukurannya sekitar 50 cm x 70 cm atau lebih besar. Tahun pembuatan foto ini diambil pada masa sejarah yang relevan, kemungkinan sekitar pertengahan abad ke-20. Kapan dan di mana karya dibuat? Foto ini diambil dalam suatu ruangan sidang formal dengan gaya arsitektur masa lalu yang tampaknya terjadi di Indonesia pada masa awal kemerdekaan. Tema apa yang digunakan? Temanya adalah dokumentasi sejarah, menampilkan momen penting dalam rapat atau sidang resmi yang melibatkan banyak tokoh. Bahan, teknik, dan alat. Bahan, kertas, foto berbingkai dengan bahan logam atau kayu. Teknik fotografi dengan teknik analog, alat kamera manual, dan pencetak foto. Bentuknya menggambarkan situasi sebuah sidang.
Halo semuanya, jadi di sini saya sedang mengamati Tekidanto yang berukuran sekitar 50-70 cm. Senjata ini adalah buatan Jepang, kemungkinan diproduksi selama era Perang Dunia II sekitar tahun 1940-an. Senjata ini adalah produksi Jepang, dibuat di Jepang pada masa sebelum atau selama Perang Dunia II dan digunakan dalam konteks perjuangan kemerdekaan di wilayah Sumatera bagian selatan. Temanya adalah perjuangan dan kemerdekaan, mengingat senjata ini digunakan dalam masa perang untuk merebut kemerdekaan. Bahannya itu logam. Teknik senjata ini diproduksi dengan teknik industri, alatnya yaitu mesin manufaktur senjata. Bentuknya menggambarkan secara nyata fungsi senjata sebagai alat perang, yaitu pelontar granat tipe 89. Halo semuanya, jadi di sini saya sedang mengamati samurai yang ukurannya sekitar 60-90 cm. Tahun pembuatannya sekitar abad ke-15 hingga awal abad ke-20. Penciptanya dibuat oleh pandai besi Jepang tradisional. Kapan dan di mana karya dibuat? Pedang samurai asli biasanya dibuat di Jepang pada masa feodal atau mungkin juga diproduksi untuk militer Jepang di awal abad ke-20. Tema apa yang digunakan? Temanya adalah senjata tradisional dan militer yang digunakan untuk perlindungan pertempuran atau simbol kehormatan seorang samurai. Bahan, teknik, dan alat. Bahan yaitu baja, kayu atau logam, dan kain. Teknik, tempat tradisional Jepang. Alat yaitu palu, tungku tempur, batu asa, dan alat kain. Bentuknya representatif, mencerminkan bentuk asli pedang samurai yang fungsional dengan detail tradisional seperti gagang, peluru, kain, bilah, melukis khas. Halo semuanya, jadi di sini saya sedang mengamati monumen perjuangan rakyat Sumatera Selatan yang memiliki ukuran besar dengan struktur tanduk dan latar belakang besar berbentuk abstrak. Monumen ini diresmikan pada tanggal 23 Februari 1988 di Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia. Biasanya monumen seperti ini dibuat melalui kerjasama pemerintah dan seniman lokal. Temanya adalah perjuangan rakyat Sumatera Selatan melawan penjajahan. Bahannya bahan batu marmer atau granit. Teknik pematungan dan konstruksi, alatnya yaitu alat berat, pahat, dan alat konstruksi. Bentuknya yaitu menyerupai tanduk kerbau besar yang melambangkan simbol budaya dan semangat perjuangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, saya Sri Sina dari kelas 12 IPS 2 bersama seni kriya yaitu senjata Juki Kanjeng. Seni kriya ini mungkin memiliki panjang sekitar 1 meter lebih. Senjata ini terbuat dari baja atau besi dan memiliki warna hitam kecoklat-coklatan. Senjata ini berbentuk representatif. Oke guys, untuk yang kedua di sini ada seni karya dua dimensi yaitu Ukiran. Ukiran ini dibuat dengan menggunakan teknik pahat dan teknik ukir. Ukiran ini memiliki warna keemas-emasan dan memiliki bentuk representatif. Ukiran ini juga memiliki diameter bermacam-macam, ada yang kecil dan ada yang besar. Oke guys, untuk yang terakhir di sini Patung Garuda yang terletak di dinding bagian depan Museum Menpora yang memiliki ukuran yang sangat besar. Patung ini dibuat pada tahun 1980 sampai 1988. Patung ini memiliki tema nasionalisme dan perjuangan rakyat Indonesia dengan Garuda sebagai simbol negara yang melambangkan kekuatan dan kemerdekaan. Patung ini berbentuk representatif. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Nela Ini. Saya absen 20. Saya akan mencari 5 seni. Untuk seni rupa yang pertama, saya memilih ukiran yang terdapat di atas bangunan Menpora. Ukiran ini sangat cantik sekali dan mengelilingi bangunan rumah. Lukisan ini dibuat dengan cara diukir. Lukisan ini beralaskan atau dibuat dari kayu. Ukiran ini memiliki 2 lapisan. Lapisan yang pertama berwarna merah dan lapisan kedua ukiran cantik yang berwarna putih. Itulah seni rupa yang pertama. Untuk seni rupa yang kedua, saya memilih lukisan Kapten Anwar Susro. Lukisan ini mungkin memiliki lebar sekitar 14 x 14 cm. Menurut Guru di Menpora, lukisan ini dibuat pada tahun 2000. Lukisan ini sangat cantik sekali, ya, yang
tapi dengan lukisan-lukisan lain. Oke guys, untuk seni rupa yang ketiga saya memilih patung dari Kapten Jenderal Harun Sohar. Patung ini memiliki tinggi sekitar 50 cm. Patung ini dilengkapi dengan kayu sebagai penunjang untuk berdirinya patung. Patung ini dibuat dengan cara diangkat dan dihiasi untuk seni rupa yang keempat saya memilih seni rupa pria, yaitu senjata api. Senjata ini mungkin memiliki panjang sekitar 22 cm. Senjata ini mungkin dibuat dengan besi-besi di dalamnya. Senjata ini termasuk seni rupa yang representatif. Halo guys. Representatif, sangat jelas sekali bentuknya, dan ini terbuat dari kayu yang pastinya teman-teman, dan juga ini dibuat dengan cara dibentuk dengan semen dan dibentuk semirip mungkin dengan kejadian perang. Halo semuanya, jadi di sini saya sedang mengamati patung 3 dimensi, yaitu patung Dr. Adenan Kapaugani. Ukurannya sekitar 50-70 cm untuk patungnya, dan sekitar 1 dengan 1,2 meter jika termasuk dudukannya. Tahun pembuatannya diperkirakan dibuat setelah Dr. Adenan Kapaugani wafat, yaitu tahun 1968. Kemungkinan dibuatnya sekitar tahun 1970 hingga 2000. Kapan dan di mana dibuat? Kemungkinan dibuat di Indonesia, khususnya di Sumatera Selatan atau Palembang, daerah yang memiliki hubungan erat dengan Dr. Adenan Kapaugani. Temanya sejarah dan kepahlawanan, karena patung ini dibuat untuk menghormati Dr. Adenan Kapaugani sebagai tokoh penting dalam sejarah Indonesia. Bahan, teknik, dan alat patung ini tampaknya terbuat dari logam seperti perunggu atau kuningan dengan teknik pengecoran atau cetak menggunakan cetakan dan alat pahat untuk detailnya. Bentuk representatif karena menampilkan wajah, ekspresi, dan pakaian dengan detail realistis. Halo semuanya, selanjutnya saya sedang mengamati seni rupa 2 dimensi, yaitu foto dalam bingkai. Foto perundingan 3 tokoh kemerdekaan Indonesia. Perkiraan, karena terlihat 3 orang tokoh penting sedang berdiskusi, kemungkinan terkait perjuangan kemerdekaan. Ukurannya diperkirakan sekitar 50 cm sampai dengan 70 cm dengan bingkai. Tahun pembuatan diperkirakan sekitar tahun 1940-an atau 1950-an jika ini foto asli. Tetapi jika hasil cetak ulang bisa jadi dibuat lebih baru, sekitar 1970-an hingga 2000-an. Kapan dan di mana dibuat? Diperkirakan di Indonesia sekitar masa perjuangan kemerdekaan atau awal kemerdekaan antara tahun 1945 sampai dengan 1950. Mungkin di Jakarta, Jogja, atau Sumatera Selatan jika terkait Dr. Adenan Kapaugani.
Tema sejarah dan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Bahan, teknik, dan alat. Foto cetak di atas kertas foto dengan teknik cetak analog hitam putih, kemudian dicetak ulang secara digital dan diberi bingkai kayu atau logam. Alat yang digunakan meliputi kamera analog, kertas foto, tinta, dan bingkai. Bentuknya representatif karena menampilkan wujud nyata peristiwa bersejarah dan tokoh-tokoh yang dapat dikenali. Halo semuanya, selanjutnya saya sedang mengamati seni rupa 3 dimensi, yaitu mesin tik sejarah di Museum Montpera, Palembang. Ukurannya bervariasi tetapi umumnya berukuran besar dan berat karena terbuat dari logam. Tahun pembuatan bisa berasal dari awal hingga pertengahan abad ke-20. Kapan dan di mana karya dibuat? Mesin tik yang ada di Montpera kemungkinan berasal dari masa kolonial atau awal kemerdekaan Indonesia dan digunakan oleh pejuang atau administrasi pada saat itu. Tema sejarah perjuangan teknologi komunikasi zaman dulu. Bahan, teknik, dan alat umumnya terbuat dari besi atau baja dengan mekanisme ketikan manual menggunakan tuas dan pita tinta. Bentuk representatif karena jelas menggambarkan bentuk asli mesin tik dengan susunan tombol dan sistem tuas mekanis. Halo semuanya, selanjutnya saya sedang mengamati yaitu tongkat komando Harum Sohar. Ukurannya, ukuran fisik tongkat komando tidak jelas dari gambar, tetapi umumnya tongkat komando memiliki panjang sekitar 50-100 cm. Tahun pembuatan tongkat ini digunakan dalam periode perjuangan, kemungkinan sekitar tahun 1950 hingga 1970. Kapan dan di mana dibuat? Diperkirakan dibuat dan digunakan dalam konteks perjuangan atau kepemimpinan militer di Indonesia, terutama di Sumatera Selatan. Tema sejarah perjuangan militer Indonesia. Bahan, teknik, dan alat kemungkinan terbuat dari kayu atau logam dengan hiasan pada bagian pegangan. Bentuk representatif karena jelas menunjukkan bentuk asli tongkat komando yang digunakan oleh pemimpin militer. Halo semuanya, selanjutnya saya sedang mengamati seni rupa 3 dimensi yaitu Monumen Pancasila Sakti. Monumen ini memiliki bangunan utama yang cukup besar dengan berbagai diorama dan patung di sekitarnya. Dibangun dan diresmikan pada 1 Oktober 1973. Dibangun di Jakarta, Indonesia pada awal 1970-an. Temanya perjuangan, patriotisme, dan peringatan peristiwa G30 SPKI. Bahan, teknik, dan alat. Bahan beton, logam, dan perunggu untuk patung. Teknik pengecoran, pemahatan, dan pengecatan. Alat cetakan logam, alat pahat, dan cat. Bentuk representatif karena monumen ini menampilkan bentuk yang jelas dan nyata seperti patung, tokoh sejarah, serta lambang negara. Hai semuanya, di sebelah saya sudah terletak sebuah karya seni rupa 3 dimensi, yaitu patung dada bernama Haji Abdul Razak. Haji Abdul Razak dikenal sebagai residen Sumatera Selatan yang berperan mempertahankan wilayah tersebut tetap menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ukuran dari patung Haji Abdul Razak berukuran sekitar 50-100 cm. Bahan, teknik, dan alat kemungkinan besar perunggu atau resin dengan teknik cor atau cetak. Bentuk dari patung Haji Abdul Razak yaitu berbentuk representatif karena menggambarkan sosok nyata dengan detail realistis. Lalu, terdapat pula salah satu koleksi senjata yang dipamerkan di Museum Monumen Perjuangan Rakyat, yaitu meriam kecepek. Meriam kecepek adalah salah satu senjata tradisional yang digunakan oleh pejuang di Palembang, Sumatera Selatan.
Bahan dari pembuatan meriam kecetek yaitu laras meriam, mesiu, peluru, dan baja. Lalu teknik pembuatan, pemotongan, perakitan, pembakaran, lalu penyulutan api. Dan alat yang digunakan yaitu alat pemotong, palung, tungku pembakaran, dan alat las. Meriam kecetek memiliki bentuk representatif sebagai senjata tradisional yang digunakan dalam pertempuran. Terdapat juga salah satu foto dokumentasi sejarah yaitu mengenai Dr. Gigi Muhammad Isa yang sedang memimpin sidang ke-6 di Sumatera Selatan. Bingkai dengan ukuran sekitar 30 x 40 cm, foto ini diambil pada tanggal 27 Februari tahun 1953. Dokumentasi tersebut mengenai sejarah dan politik, khususnya tentang pemerintahan daerah Sumatera Selatan pada era awal kemerdekaan Indonesia. Berbentuk representatif karena menggambarkan secara langsung momen sejarah dalam bentuk dokumentasi visual nyata. Lalu selanjutnya sebuah seri senapan mesin ringan atau drone yang digunakan di Museum Montpera. Diproduksi pertama kali pada tahun 1930-an, senapan ini dirancang di Britania Raya. Diproduksi di Britania Raya sekitar tahun 1930-an dan digunakan dalam berbagai misi militer hingga tahun 1991. Sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, khususnya perlawanan terhadap tentara Jepang di wilayah Sumatera bagian selatan. Senapan ini terbuat dari logam menggunakan teknik manufaktur persenjataan militer dengan komponen mekanik untuk penembakan otomatis. Berbentuk representatif karena merupakan objek nyata. Lalu berikutnya yaitu sebuah ukiran yang menggambarkan perjuangan rakyat Sumatera Selatan. Desain ukiran dirancang oleh tim dari Institut Teknologi Bandung. Ukiran pada Montpera menggambarkan perjuangan pasukan Palembang melawan Belanda, khususnya pertempuran 5 hari 5 malam yang terjadi pada tanggal 1-5 Januari tahun 1947. Bahan terbuat dari perunggu, batu, dan semen. Lalu teknik pembuatan yaitu pahatan atau cor relief. Alat yang digunakan yaitu pahat, cetakan, dan alat ukir. Berbentuk representatif karena menggambarkan figur manusia dan adegan pertempuran secara jelas.